bagaimanapun kondisinya tetaplah sholat, meskipun kita belum bersih, meskipun kita ahli maksiat, karena kita nggak tahu kapan Allah memberikan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita hari ini ketemu lagi di dalam program Buku Saku, yaitu program yang secara praktis membahas tentang hal-hal ibadah yang sifatnya keseharian, yang praktis, mudah dibawa kemana-mana dan mudah diterapkan. Ya, kali ini saya ditemani dengan Ustadz Utbah Kamaluddin. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kris gimana? Alhamdulillah. Sudah membaik ya? Sudah lebih fokus. Alhamdulillah. Ya, kita masih di Tropical Garden Resto, yaitu sebuah resto yang ada di tengah kota Temanggung yang bernuansa tropis. Ya, Ustadz, kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Tapi mungkin nanti di episode mendatang kita sudah pembahasannya sudah ganti tema ya. Ini kalau kita bicara sholat wajib, itu ada sholat sunnah juga ya, Ustadz ya. Kalau kita sholat wajib itu kan sudah tahu 5 itu sholat wajib, mulai dari subuh sampai ke isya gitu. Nah, kalau sholat sunnah itu kan yang saya tahu itu kan kayaknya ada kekhususan gitu. Wah, kalau dalam pilihan istiqoroh gitu kan sholatnya, dalam kondisi yang kita bertaubat gitu ya, sholat taubat, sholat hajat dan lain-lain. Misalnya pagi-pagi orang diminta sunnahnya sholat duha gitu, Ustadz ya. Pengharapannya apa? Kalau dalam pandangan umum itu biar lagi rezekinya lancar gitu. Nah, sekarang masalahnya gini, Ustadz. Belum tentu juga ketika kita sholat hajat misalnya, sholat duha terus rezeki lancar. Belum tentu juga gitu kan. Maksudnya entah kapan lancarnya, entah kapan diberinya gitu. Betul. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Satu pertanyaan saya, kenapa kok sholat itu tidak, ya sholat sunnah aja lah gitu. Kan niatnya ada di kita gitu. Terus bagaimana jika ya kalau sholat duha mending rezekinya belum dikasih, kalau sholat tobatnya nggak diterima gimana, misalnya kayak gitu ya. Monggo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Pertanyaan yang sangat menarik, Pak Kris. Nah, tentunya dalam kita melihat sesuatu, menurut hemat saya, kita tidak bisa hanya memandang satu sudut pandang, termasuk dalam hal sholat tadi ya. Gitu. Karena kalau kita kembali kepada psikologi manusia kan memang berbeda-beda. Ada orang yang dia itu cukup dengan sesuatu yang umum. Ada orang yang kalau belum khusus, belum didetailkan itu tidak mahar, Pak Kris. Gitu. Maka termasuk dalam solusi kehidupan, kita berbicara tentang sholat misalnya, kita yakin bahwa sholat itu adalah solusi kehidupan, termasuk keuangan finansial itu. Maka bagaimana kaitannya tentang orang yang dia itu misalnya tadi sholat duha khusus minta rezeki. Kalau dia punya hajat sesuatu apapun, dia sholat hajat. Betul. Kalau dia punya pilihan, dia istikharah. Apakah itu boleh atau tidak? Kalau boleh dan tidak, sangat boleh. Bahkan yang saya tahu, kenapa itu diajarkan untuk mensuasanakan, meyakinkan betul-betul kalau kita sedang butuh. Padahal tanpa doa, tanpa sholat, Allah juga tahu. Gitu loh. Andai kan ada yang bilang seperti ini, ya sudahlah, sholat sunnah secara umum saja, boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh menafikan kekhususan dalil-dalil yang tadi. Terus bagaimana sikap yang bisa kita ambil? Ya coba dua-duanya. Gitu. Saat misalnya rezeki kita merasa seret, coba sholat sunnah biasa, yang umum lah, apalagi sholat sunnah rawatib. Kemudian kita juga nanti mungkin mencoba sholat yang khusus minta rezeki, diantaranya sholat
duha gitu. Nanti efeknya bagaimana gitu. Maka itu satu ya. Yang kedua, kita akan mendapatkan nanti yang namanya rezeki dengan ibadah itu sesuatu yang beda gitu. Ibadah ya ibadah, rezeki ya rezeki. Mbok ngibadah nganti benjut rumangsane. Kalau memang rezeki itu belum sahatnya, belum sah, ya belum. Tetapi untuk memahamkan itu ya butuh banyak sholat biar kita bisa fair gitu loh pemahamannya gitu. Apakah boleh? Ya boleh saja tuh. Maka Kanjeng Nabi itu yang kami tahu itu memberikan dalil, memberikan sabda itu sesuai dengan siapa yang bertanya. Ketika menghadapi orang yang dia arah berpikirnya itu, mindsetnya itu berpikir yang secara umum, ya kasih dalil yang secara umum. Ada orang yang datang kira-kira kok spesifik, ya kasih dalil yang spesifik. Yang terlalu berpikir dengan logika. Iya gitu loh. Yang berlogika ya wes kuwi. Gitu. Ada orang yang dia sementing itu punya pemahaman, begitu dapat masalah apapun, sholat sabar ya wes. Nggak usah detail kok, duha nggak usah. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang orang marah Mbak Kris, kalau nggak gitu nggak. Pokoknya ini untuk mensuasanakan hati saya. Terlalu flat jadinya akhirnya, ya, jadi gitu. harus ada sesuatu yang menegaskan. Betul. Gitu ya. Di sisi lain dia juga merasa serius. Ya Allah, ini saya tuh minta untuk serius bahwa saya sedang butuh duit. Menurut versi dia, padahal kata Allah, kamu nggak butuh duit nih sekarang nih, kamu butuhnya relasi. Maka dia hari itu mungkin nggak dikasih rezeki duit, tapi wujudnya relasi. Karena kebutuhan manusia, versi manusia dengan kebutuhan menurut versi Allah beda. Nah, itu yang kita butuh pendukung banyak. Jadi rezekinya dalam bentuk relasi. Rezekinya dalam bentuk relasi, jaringan, dalam bentuk kesempatan. Kalau harus semuanya uang, ya mungkin kita ora sholat, Pak. Itu kalau yang saya tahu seperti itu. Soalnya jadi kayak ngapoi gitu ya. Iya. Kok minta uang nggak dikasih uang gitu. Betul. Gitu. Oke, jadi itu kalau kaitannya dengan rezeki ya, Ustadz ya. Ya. Tapi saya pernah mempraktekannya, Ustadz. Gaya-gayanya gitu. Saya membreakdown dosa-dosa saya. Kayak paham-paham padahal ya mungkin lebih dari itu gitu. Jadi saya sebut 1, 2, 3 lah, anggap aja sampai 10 gitu. Jadi setiap yang saya kira-kira ini bakal dosa yang berat gitu, saya sholati taubat dengan niat dosa nomor 1 ini bisa diampuni dan seterusnya sampai 10. Misalnya kayak gitu gimana, Ustaz? Nggak masalah. Bahkan kalau tadi Pak Kris cerita pengalaman, saya juga pengalaman. Oke, boleh. Misalnya ini dalam hal lain. Nah, kalau kita kembali kepada satu cerita Imam Bukhari itu, kalau beliau mau nulis hadis, setiap mau nulis satu hadis sholat 2 rakaat. Itu setiap. Kenapa nggak dijamak sekalian gitu loh? Nah, itu kan memberikan contoh kepada kita bahwa segala sesuatu ketika diawali sholat apapun itu menjadi baik. Nah, saya pribadi ketika sholat duha, banyak orang yang katanya sholat rezeki ya, minta rezeki itu. Saya tambahkan niatnya, saya gandakan niatnya. Jadi niat minta rezeki iya sih, tapi bukan yang dalam wujud uang. Saya lebih kepada hari itu, ya Allah, saya pasrahkan semua hidup saya, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab saya, serahkan semuanya kepada jenengan. Tolong direksa, ditulung, dinaungi, dikasih rezeki, dicukupkan semua kok ya Allah. Saya pasrahkan gitu loh. Ibaratnya kayak pasrah tapi request. Iya, pasrah tapi request gitu loh. Karena saya yakin untuk menjalani hari ini saya nggak bisa sendiri. Panjenengan yang menentukan. Sebaik apapun permintaan saya, tanpa jenengan nggak bisa. Maka semuanya saya serahkan ke panjenengan. Dan itu harus saya sholat biar apa? Mensuasanakan. Biar kita tenanan gitu loh, karena Gusti Allah iki tenanan leh nyerah ke ilih tawakal itu. Sebagaimana ada orang yang dulu pernah kita cerita itu loh Pak Kris. Musim hujan ya, saya pergi tapi punya pemean. Itu ketika kita serahkan kita titipkan dengan orang lain, kita lebih tenang. Hujan tenang, wis ono sing ngentasi. Tapi begitu enggak, kita was-was piye. Itu dunia loh. Akhirat menurut saya lebih penting. Maka sholat duha bagi saya selain minta kecukupan rezeki dan memang itu dibenarkan, maka saya pasrahkan. Dulu dipasrahkan. Baru nanti endingnya minta rezeki. Wong toh kalau kita minta pun Allah Maha tahu kok kebutuhan kita apa. Gitu kan? Bukan berarti kita nggak boleh minta rezeki. Boleh, silakan monggo. Tapi coba kalau bisa niatnya diperbanyak itu loh. Ya
minta rezeki, ya minta sehat, ya dipasrahkan, ya sebagai media curhat kita, itu jadi lengkap itu loh. Umpama ndelalah kok di situ hari itu kita nggak dikasih uang menurut versi kita akan dikasih sehat, anak-anak kita dijaga, nikmat-nikmat yang wah, lain ya. jadi kita merasa alhamdulillah ya Allah gitu. Tapi begitu minta kita hanya satu, mintanya uang, kok ndelalah hari itu nggak dikasih, ada potensi tersulo kita, gimana sih Allah? Katanya suruh sholat, uang aja minta jenengan, minta radikei ya gitu. Maka yang tadi ditanyakan Pak Kris, apakah boleh? Boleh saja. Gitu. Bahkan dalam setiap saya lupa kalimatnya itu. Tapi ada seorang ulama yang dia itu istilahnya itu menyarankan kepada dirinya sendiri setiap kali satu dosa sholat taubat sekali. Oh, ya tadi saya bikin list itu berarti itu kan sama gitu loh. Berarti Pak Kris sama dengan ulama tadi. Setiap satu dosa, satu taubat. Tapi nggak langsung habis berbuat dosa, langsung taubat. Sudah berapa betul. belas tahun silam mungkin ya. Gitu. Itu kan teknis ya. Teknis, tapi kita istilahnya mengkhususkan, juga gitu ya. Masalah mengkhususkan. Iki biyen dosaku ora salat sing ae eling gitu misalnya. Udah khusus itu. Dan itu boleh. Dosa syirik misalnya tobatnya dengan itu, monggo silahkan. Gitu. Jadi tinggal gini sih, tinggal tergantung kepada atau kembali kepada kita masing-masing. Versi kita yang mana? Terus itu tobatnya diterima atau enggak itu sudah bukan kita lagi ya. Sudah wewenangnya sudah Allah ya. Betul. Selama kita tahu rambu-rambunya kan, kalau dosa kepada Allah itu satu di antara taubatnya ya langsung berhubungan dengan Allah tanpa memberitahu kepada manusia, gitu. Yang kedua tobatnya tobat nasuha. Selama itu sudah dilakukan ya bismillah. Itu kalau kita tahu rambu-rambu itu kepada manusia berarti kan tambah satu, menyelesaikan dulu urusan dengan dia. Nah, selama itu kita sudah melakukan ya sudah ya Allah. Kita husnudon ya kan? Itu setiap dosa yang kita lakukan kita taubat insya Allah akan diterima. Tapi kalau itu tobat kita kepada Allah. Tapi kalau kita juga kan ada orang yang gampangannya itu maksiat tapi sombong tapi bangga gitu loh. Wah, aku itu habis ini gini diceritakan gitu biar kebanggaannya muncul. Itu tobat juga, bagian dari harus tobat juga, maksudnya menceritakan kemaksiatannya itu. Kalau yang saya tahu itu bukan termasuk taubat dalam pengertian taubat yang sesungguhnya. Karena salah satu adab taubat itu ya ketika dosanya dia dengan Allah ya khusus hanya dia dengan Allah yang tahu, tidak usah diceritakan. Karena tidak tahunya orang lain tentang kemaksiatan kita itu bagian dari nikmat. Kalau sudah dikasih nikmat ya nggak usah dicabut nikmat itu. Dengan cara apa? Menceritakan. Ada yang bangga tadi. Gitu. Saya itu pernah adalah kebanan Pak Kris. Kebanan motornya. Kebanan itu banyak bocor. Nah, itu banyak bocor ya. Indonesia keren. Kebanan banyak bocor itu. Nah, itu mendengarkan bisikan-bisikan orang, padahal guru agama loh Pak. Itu guru agama, tapi begitu guyan dengan ya gampangannya perempuan lah. Itu dia bangga, wis tua kok isi payu gitu loh. Ya tobat, tapi dengan cara diceritakan. Itu kalau ditangkap oleh versi yang misalnya masih umur-umur belasan kan jadi nantinya beda versinya. Seperti memberi motivasi gitu loh. Gitu. Itu satu. Yang kedua memang ada hadis tersendiri. Ada hadis khusus yang mencela orang-orang yang ketika sudah ditutup aibnya kemudian diceritakan. Itu. Nanti di akhirat sana akan ada satu hukuman tersendiri bagi orang-orang yang sudah ditutup aibnya kemudian dia sengaja membuka aib. Itu, meskipun niatnya bertaubat. Gitu loh. Tapi juga tidak menutup kemungkinan itu juga dibutuhkan juga. Tergantung konteksnya apa dan butuh atau tidak. Kalau misalnya dengan kita cerita ke orang-orang menjadi motivasi agar mereka berubah dan bertobat, kenapa tidak? Tapi kalau tadi yang disampaikan ceritanya dengan bangga, dengan sombong, gitu, bahkan mungkin tidak ada harapan orang-orang itu untuk bertobat, tapi cuman hanya bilang wah itu ras pele, kuat dan apa, maka nggak usah. Bukan dari taubat yang sesungguhnya karena itu juga dilarang sebetulnya. Iya.
gitu. Tapi kalau tobat itu dalam rangka diceritakan, tapi dalam rangka apa, memotivasi orang lain, ya. otomatis kan caranya bagus, caranya santun, ada, dengan penuh kerendah diri lah, nggak mungkin betul, sombong toh. Nah, preman insaf gitu nah, ya, gitu. berbicara di depan preman aktif gitu, tentang dia bagaimana sudah mendapatkan hidayah dan seterusnya itu ya. Itu lebih bagus. Itu jadi motivasi. Tapi kalau kita tuh gitu. sombong toh, nah, sombong toh tidak ada embel-embel niat baik lain, ya sama aja. Gitu, lah ini berarti kan gini ya Ustadz ya, itu pengalaman saya juga, ini saya cerita pengalaman juga gitu. Waktu itu ya itu sholat tidak ada nama sholatnya sholat apa, pokoknya sholat sunnah 2 rakaat gitu. Jadi anak saya yang pertama itu sudah harusnya keluar, sampai 1,5 jam di ruang operasi itu belum tak kunjung keluar. Dan kondisi apa istri ya, ibunya anak-anak itu sudah berat gitu loh Ustadz, sudah kayak les-lesan, sudah nggak punya daya upaya gitu. Terus saya kan tadinya mau nungguin ya, lihat anak lahir dalam kondisi seperti apa dan seterusnya gitu. Terus saya mengambil sikap, saya sholat 2 rakaat. Saya balik lagi, sudah keluar. Tapi saya nggak menangi, tapi ya saya sudah tidak bisa melakukan daya upaya lain selain saya berdoa melalui sholat tadi, Ustadz gitu ya. Itu kan tadi yang Ustadz bilang, menambah keyakinan, menambah kemantapan gitu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu ya Ustadz. Iya, betul. Betul, dan itu sangat dibutuhkan. Mungkin bagi orang yang belum mengalami, bahasa Jepangnya maido mungkin. Tapi bagi orang yang sudah mengalami, mudahnya orang ngomong sekedar sholat gitu. Mungkin bagi orang, apa sih hubunganmu dengan sholat, dengan takdir yang Allah berikan? Apakah kamu menjamin itu yang menyebabkan? Enggak juga, kita enggak bisa menjamin. Kita hanya sebagai wujud keseriusan kita, bahwa kita tuh minta tolong ya Allah soal ini. Masalah apakah lewat kita atau tidak bukan urusan kita toh. Nah, tapi kita butuh Pak yang gitu itu. Jadi kita itu benar-benar untuk konsumsi kita pribadi ya. Artinya gini Ustadz, terus misalnya kasus peristiwanya saya tadi itu, terus saya tuh gara-gara saya sholat ben ketok kusuk. Nah, itu. Ben ketok kusuk, orang yang kusuk. Terus saya sholat, terus anak saya lahir, wah tadinya itu sudah kondisinya itu miris. Wah, makanya terus saya sholat, terus itu kesannya jadi malah menyombongkan diri betul, ya gitu ya. Itu yang nggak boleh. Padahal kan kebutuhan saat itu adalah kita itu ya mohon ke Allah ini dimudahkan, ini dilancarkan gitu saat itu kebutuhannya gitu ya. Dan itu kan bagian dari ribuan cara gitu loh. Bukan satu-satunya cara, kita tidak meyakini satu-satunya cara. Itu ribuan cara bagaimana kita bentuk mendekatkan diri kita, bahwa bentuk butuhnya kita kepada Allah. Karena mempunyai kita sholat ya sholat. Mungkin kalau mau baca Quran mungkin suasananya nggak mungkin. Habis sholat yang paling mungkin, sing paling kita bisa tenang, paling fokus minta ya itu. Nah kita baca Quran masih ada kesempatan orang mengganggu kita. Saat sholat nggak ada sama sekali. Nah itu, sepenting kita tidak meyakini bahwa ini sebab saya sholat langsung itu terkabul, enggak. Yang penting kita apa yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan ya lakukanlah. Sebab saya sholat mendapatkan rezeki, enggak gitu juga gitu kan. Iya. Tapi upaya tadi ya. Betul. Oke, Tat, ini saya juga mungkin kalau ngomong contoh-contoh yang lain juga ada, Tat. Ada ya. Itu misalnya saya ada proyek baru gitu ya, saya awali dengan sholat hajat. Itu juga kayaknya lebih mantap gitu, lebih menjalankannya mantap ya, merasa bahwa Allah ada di bersama kita gitu. Rasanya itu ketika kita melangkah menentukan keputusan-keputusan tuh seakan-akan kemantapan kita itu menjadi lebih daripada yang waduh tadi kok aku berangkat belum sholat hajat, tadi kayak ada kurang gitu. Ada kayak kurang komplit gitu ya. Nah ini dalam menutup sesi tema sholat ini Ustadz, ini kalau kita bicara bahwa sholat itu adalah bentuk aktualisasi doa yang tertinggi lah gampangnya begitu ya, kita meminta dan seterusnya, dan berharap bahwa Allah itu bisa memberikan kemudahan-kemudahan setelah kita melakukan ibadah sholat. Mungkin Ustadz bisa membuat sebuah kesimpulan Ustadz, atau pandangan apa sih sholat itu, perlunya apa sih sholat itu. Monggo Ustadz. Sekarang menutup sesi ini ya. Baik. Sholat itu kan kalau kita ambil dari bahasa Arab ya, artinya sholat sama dengan silah.
Silah itu artinya apa? Nyambung, terkoneksi. Maka orang yang dia itu sholat, otomatis hatinya tersambung dengan Allah. Secara otomatis ketika sholatnya dia baik, hubungannya dia dengan Allah baik, koneksivitas itu baik, maka akan terbawa sampai luar sholat. Nah itu, jadi kenapa kita harus sholat? Biar hati kita selalu nyambung. Kalau hati kita selalu nyambung, terkoneksi dengan Allah, ya itu tadi efeknya itu, idi-idi Allah. Dikit-dikit Allah dulu, Allah lagi, ya gitu. Maka saya menyarankan kepada saya pribadi dan kepada teman-teman, ayo mulailah segala sesuatu dengan sholat. Meskipun kita masih kotor, masih banyak maksiat, ada sholat. Biar Allah tahu cara menyembuhkan kita. Karena bagaimanapun kan tetap itu kewajiban kita. Gitu. Maka orang yang dia itu selalu sholat, insya Allah hatinya akan terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi dengan Allah, hatinya akan sangat mungkin, akan sangat besar peluang Allah membersamai kita. Perlindungannya, penjagaannya, kemudian kecukupannya dengan kita akan lebih dibersamai. Itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa harus sholat? Karena dalam sholat itu kan tertuang rukun Islam ya. Syahadat ada dalam sholat ketika tasyahud. Kemudian apa yang kedua? Sholat itu sendiri artinya doa, juga tertuang dari awal sampai akhir, intinya doa semua. Doa semua. Betul. Ya. Terus yang ketiga apa? Syahadat, sholat, terus zakat. Ya? Rukun Islam. Rukun Islam ya. Zakat itu artinya apa? Memberikan, mengorbankan. Itu juga ada dalam sholat. Kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, ya hanya untuk Allah. Kudu dilegake ya. Kudu dilegake. Kemudian yang keempat, rukun Islam yang keempat puasa, saum. Kita juga puasa, nahan dari makan, nahan minum, nahan dari hal-hal yang bermaksiat dan apapun. Bahkan gerakannya juga dibatasi, toh lebih 3 kali sudah batal. Saking menghormati waktu sholat. Kemudian yang kelima haji. Apa simbolnya? Ka'bah. Kita juga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena alasan itulah, bagaimanapun kondisinya, tetaplah sholat meskipun kita belum bersih, meskipun kita ahli maksiat, karena kita nggak tahu kapan Allah memberikan hidayah. Bisa jadi sholatnya orang yang apa ya, merasa sombong, merasa alim, itu tidak lebih baik daripada sholatnya orang merasa hina. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, orang yang dia itu pelaku dosa, pelaku maksiat, tapi merasa dirinya itu hina, lebih baik daripada orang yang dia itu banyak amal solehnya tapi ujub, sombong terhadap amal solehnya. Maka ya sholatlah dengan merasa hina, merasa dosa, meskipun kita itu ahli sholat katakanlah, tapi ya ketika menghadap Allah ya jadilah hina sehina-hinanya, merasa rendah serendah-rendahnya. Maka simbol itulah diwujudkan dalam gerakan sujud. Otomatis ketika kita sujud kan merasa ya kita hina, kita rendah. Gitu. Itu mungkin yang 2 poin itu. Kalau kebanyakan nanti terlalu panjang. Ya. Berarti saya sudah tidak usah menyimpulkan lagi karena sudah Ustadz sudah jelaskan apa yang kita simak barusan ya. Ya teman-teman, ini kita insya Allah nanti di episode mendatang kita sudah ganti tema yang lain. Ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bisa kita terapkan di mana saja, sudah bisa kita mulai, tidak usah nunggu-nunggu kapan waktunya, langsung bisa kita mulai apa yang menjadi pembahasan kita selama ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.